Simanjuntak dalam analisa mingguan untuk forex dan gold. Oke sobat trader, sebelum saya membahas untuk analisa minggu depan ya, saya akan review dulu sedikit mengenai pergerakan market pada sepekan yang sudah kita lewati. Oke sobat traders, yang menjadi fokus utama tentunya kita tahu ya bahwa data non-farm payroll atau data tenaga kerja Amerika Serikat pada hari Jumat kemarin. Kita review dulu hasilnya. Ya, ini adalah data non-farm Amerika. Ada 3 rangkaian data ya. Tapi yang difokuskan adalah data non-farm payroll-nya, non-farm employment change. Kita lihat, data ini adalah data di bulan September. Nah, datanya hasilnya, actualnya adalah 263.000 penambahan pekerjaan baru. Sementara prediksinya 248. Ya, memang lebih kecil daripada penambahan di bulan Agustus 315. Tapi dibandingkan dengan perkiraan ini lebih tinggi, makanya hasilnya diwarnai dengan hijau ya, artinya bagus. Kemudian unemployment rate atau tingkat pengangguran bulanan. Tingkat pengangguran bulanan turun ya menjadi 3,5%. Dari sebelumnya yang diprediksi juga sama, yaitu 3,7%. Artinya dari dua data ini lebih baik dari perkiraan. Sementara untuk penambahan pendapatan bulanan, pendapatan pekerja dalam hitungan per jam naik 0,3%, itu sudah sesuai dengan pikiran. Artinya rangkaian data non-farm payroll kemarin itu bagus ya, sentimennya positif untuk dolar Amerika Serikat. Oke, sehingga menyebabkan apa? Dolarnya menguat ya, menutup pergerakan minggu lalu dengan bullish. Oke, sebelum kita bahas teknikal, kita bahas dulu untuk analisa mingguan ya, minggu depan. Oke, untuk minggu depan apa yang bisa kita lihat ya. Oke, untuk minggu depan kita bisa lihat untuk Senin tidak ada data high impact dan ada libur di Jepang, Kanada dan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat adalah Columbus Day ya. Oke, lalu kita bisa lihat yang berwarna merah saja yang high impact. Hari Selasa nggak ada ya. Lalu hari Rabu tanggal 12 itu di Inggris, berarti untuk pound sterling GBP ada rilis data GDP bulanan ya. Ini GDP bulanan, berarti ini adalah untuk bulan Agustus karena dirilis 40 hari setelah hari Agustus berakhir ya. Oke, ini untuk Agustus diprediksi berarti ini diprediksinya stagnan ya, tidak ada penambahan. Oke, lalu kita lihat lagi untuk Amerika ada PPI. PPI kurang terlalu diperhatikan sekali ya, tapi yang lebih diperhatikan adalah CPI tentunya pada hari Kamis ya. Sebelumnya Rabu tengah malam atau Kamis dini hari ada FOMC meeting minutes, yaitu catatan lengkap dari hasil pertemuan Fed di bulan September ya. Oke, untuk data yang penting, data CPI AS ini adalah data inflasi. Data inflasi bulan September ya, dihitung secara tahunan atau year on year, diprediksi turun dari 8,3 menjadi 8,1%. Sobat trader, kalau kita perhatikan penurunan ini menjadi satu tren yang baik ya, karena kita perhatikan dari puncaknya itu adalah pada Juli 2013 9,1%, lalu turun di bulan Agustus 8,5, bulan September 8,3. Nah, maksudnya ini rilis September ya, tapi di bulan sebelumnya. Nah, apakah di rilis minggu depan untuk yang September apakah turun lagi? Nah, kalau ini turun berarti bagus buat dolar. Artinya apa? Langkah yang dilakukan The Fed untuk menurunkan suku bunga, untuk menurunkan inflasi dengan menaikkan suku bunga sudah berjalan baik. Oke, berikutnya ada data retail sales dan consumer sentiment. Oke, sobat trader, sekarang kita bisa buka untuk MetaTrader. Oke, sobat traders, ya kita lanjut. Oke, sekarang kita ke MetaTrader. Kita mau bahas secara teknikal. Nah, sobat trader, kita lihat di sini adalah grafik dolar indeks ya. Sobat trader bisa lihat bagaimana dolar indeks yang terkoreksi dalam 2 minggu sejak akhir September yang lalu, dan pada minggu yang berjalan ini dolar memang turun ya, tetapi ini ada garis support trendline daily. Ternyata penurunannya tertahan di atas support trendline.
Oke sobat traders, jadi menunjukkan bahwa masih condong untuk bullish. Ya, kita lihat pada hari Rabu dan Kamis ini sudah dikonfirmasi ada reversal ya, ada candle yang ditutup di atas candle low sebelumnya pada saat memantul dari support. Jadi analisanya gimana untuk minggu depan? Dolar indeks diprediksi akan tetap bullish. Kita lihat untuk daily weekly-nya berbentuk pin bar ya, ini bagus sekali ya, candle yang menunjukkan arah bullish. Oke sobat trader, setelah kita lihat dolar akan bullish, lalu kita lihat lawannya utama dolar adalah euro. Nah, kebalikan dari dolar, euro, kalau tadi dolar bullish pin bar, maka euro bearish pin bar. Sobat trader bisa lihat ini mingguan, ini bearish pin bar. Memang sempat harga naik sampai ke hampir paritas, yaitu 0,9998, hanya kurang dari 2 pips saja sentuh paritas, tapi ketahan, reject ya, akhirnya reversal dan justru ditutup jadi candlenya bearish. Candle seperti ini merupakan pertanda masih dikuasai oleh seller. Jadi untuk minggu depan ya, kita lihat bahwa euro masih cenderung untuk melemah, bahkan bisa jadi turun sampai ke sama ya, dia bisa ke sini 96 ya, 9633, dan target tentunya adalah ke level 9550 sobat trader. Ya, jadi ini adalah untuk euro USD. Lalu kita lihat untuk GBP USD. Sama seperti euro, GBP juga mengalami satu reversal ya. Kita lihat sini sobat traders. Padahal pada akhir September yang lalu terjadi bullish reversal di sini ya, panjang sekali dari lower ya 1.03 sekian sampai ke 1.1 lebih, 1.12. Dan minggu yang lalu sampai 1.14, hampir 1.15. Tetapi di reject dari atas dan reverse menjadi ditutup bearish. Selanjutnya, bagaimana minggu depan? GBP USD diprediksi akan kembali turun dengan target adalah ke sini sobat trader, ke ujungnya ini ya, ke ujung daily yang sebelumnya, yang paling atas kita lihat ini, yaitu di level 1.0928, 1.0930 anggap saja segitu ya. Itu adalah penurunan untuk berikutnya, masih cukup besar sobat traders. Oke, sekarang kita ke USD Japanese Yen. Ya, USD Japanese Yen kita lihat bergerak bullish, tapi bullishnya cenderung slow ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Masih cenderung bullish tapi cenderung masih slow. Kenapa? Karena para trader takut ya akan adanya spekulasi bahwa bank sentral Jepang atau BOJ ataupun pejabat Jepang akan kembali intervensi di pasar forex. Ini adalah pada waktu intervensi ya di pasar forex tanggal 22 September yang lalu terjadi fluktuasi yang tajam, dan sekarang ya sampai 2 minggu berikutnya masih ada antara range fluktuasi tersebut. Bagaimana selanjutnya ketika harga akan break tertinggi yang ini ya, yaitu di 145889, baru dia akan menunjukkan bullish yang lebih kuat lagi. Sebelumnya selama tidak break maka dia masih akan konsolidasi sobat trader. Oke, jadi di Japanese Yen cenderung naik tapi akan mencoba menguji 145889. Oke sobat traders, sekarang kita ke gold ya. Oke, ini adalah gold daily. Kita lihat gold daily ke mingguan dulu ya. Nah, untuk mingguan kita lihat gold masih ditutup bullish ya. Ini adalah 2 minggu yang lalu terjadi reversal dari lower. Kemudian minggu ini ditutup di atas higher atau di atas candle tertinggi minggu yang lalu. Artinya apa? Ini masih cenderung bullish meskipun terjadi diskon ya, atau rejection dari area tertinggi di 1730 ya. Oke, jadi bagaimana secara kesimpulan? Gold masih ada kecenderungan naik ya, meski masih terbatas.
Nah, kita lihat sobat traders, ini adalah support. Bagaimana harga ketika menembus resisten trendline dan sudah retest support become resisten become support ya. Jadi kemungkinan kalau tidak tembus lagi ke bawah sini, dia masih mencoba untuk naik ke 17.30. Tapi kalau gagal ya dan justru tembus terus di bawah 17.90, maka bisa melanjutkan penurunannya ke support 2 minggu yang lalu, 16.20-an. Oke sobat trader, sekarang bagaimana kita mau lihat oil sobat traders? Nah, ini adalah grafik oil daily. Nah, ini pergerakan naik oil 2 mingguan ya. Ini adalah garis MA100 harian ya. Kita lihat harga, kenaikan harga kemarin pas sekali menyentuh MA100 daily. Kita lihat bagaimana dengan weekly. Ya, untuk weekly juga lebih bagus lagi candlenya, karena untuk weekly penurunan dalam 1 bulanan ya, kita lihat tertahan ya, ada candle doji, kemudian candle minggu ini break di atas doji, dan ini konfirmasi untuk bullish reversal ya, dari bearish ke bullish. Jadi peluang untuk buy USD oil minggu depan. Tapi tentunya setelah naik dalam sepekan akan ada juga koreksi turun dulu ya sobat traders. Jadi perhatikan, bisa jadi akan retest area resisten become support di sini ya, yaitu 8890-an atau 8900. Untuk target naiknya bisa ke 97. Jadi dari sini bisa juga retest dulu baru naik. Tapi atau enggak ya bisa langsung naik ya. Tapi waspada ya sobat traders, kecenderungan naik, tapi lebih bagus kalau menunggu retest dulu ke area 89 ya atau 90, baru sobat trader bisa melanjutkan pergerakan buy. Oke sobat traders, jadi secara umum saya menyimpulkan bahwa dolar AS masih cenderung menguat terhadap rival mata uang ya, kecuali terhadap oil ya, oil masih akan cenderung naik. Oke sobat traders, jadi manfaatkan setiap pergerakan harga dan cari kesempatan untuk mendapatkan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Oke sobat traders, sampai ketemu lagi pada analisa mingguan berikutnya. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.